Oke, sudah saya rekam nggak, Bu? Nggih, ngapunten ini jaringannya putus-putus, Pak, nggih. Oh iya, Nggih. kita ketikkan aja di sini, Bu, untuk dipesan. Nggih. Mohon maaf untuk Ibu Ani tidak bisa Iya, kamera kameranya. jadi. Bu Ani, kita mulai dari saya sebagai coach, kemudian Bu Ani sebagai coach ya. Nggih. Nggih, Pak. Oke, monggo Bu Ani. Coach dulu, Pak, tadi. Coach dulu ya. Oke. Iya. Halo, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi, Pak. Oke. Ada apa Bu Ani untuk bisa saya bantu di sini? Itu, Pak, saya agak bingung beberapa hari ini, Pak. Agak pusing lihat anak-anak sekarang. Apa yang menjadi penyebab pusingnya Bu Ani melihat anak-anak ini tadi, Bu Ani? Iya, Pak, lihat anak-anak sekarang tuh nggak seperti anak dulu. Kayaknya perlu di-coach nih, Pak. Bisa nggak ya, Pak? Waktunya sebentar. Bisa Bu Ani, bisa Bu Ani. Tapi sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan dulu dengan Bu Ani tentang coaching di sini, gitu. Nggih. Yang pertama, Bu Ani bisa menceritakan apa permasalahan yang terjadi pada Bu Ani di sini kepada saya. Yang kedua Bu Ani, dalam coaching di sini percakapan ini akan saya rahasiakan demi keprivasian Bu Ani di sekolah khususnya, apalagi dengan saya. Nggih, Itu, Bu Ani. terima kasih Pak Satria. Ya. Yang ketiga, kita nanti bisa ngobrol santai saja Bu Ani, biar mengalir apa yang terjadi permasalahan Bu Ani dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Ani. Begitu mungkin Amin. kesepakatan yang bisa saya buat kepada Bu Ani dan Bu Ani bisa menyepakati itu tentunya. Nggih, Pak Satria, terima kasih banyak kalau atas waktunya bisa coaching saya. Baik Bu Ani, ya. Yang penting Bu Ani sekarang dalam kondisi sehat ya Bu Ani ya. Alhamdulillah Pak Satria. Nggih. Yang penting kondisi sehat. Apapun permasalahan yang nanti maaf ada Pak Wisnu tadi admin. Apapun yang permasalahan yang ada dari Bu Ani ini, insya Allah kita bisa cari solusi yang terbaik gitu Bu Ani. Monggo Bu Ani, mau cerita apa ini Bu Ani? Gitu. Cerita sebenarnya sih masalah sehari-hari Pak di sekolah. Ya tadi di sekolah ini sekarang kok anak-anak itu beda sama dengan yang dulu, terutama saat pelajaran saya, Pak. Pelajaran IPS yang mungkin ada label tersendiri untuk anak-anak. Pelajaran yang membosankan, banyak hafalan, dan tambah lagi gimana ya, mungkin pandemi kemarin jadi anak-anak agak gimana, kurang semangat atau gimana ya, Pak, gitu. Iya. Dari cerita Bu Ani, saya melihat ini ada perubahan paradigma ini ya, dari sebelumnya tatap muka kemudian menjadi menjadi online atau daring gitu. Jadi permasalahan pada diri Bu Ani di sini. Oke Bu Ani, melihat dari situasinya seperti itu Bu Ani ya, menurut Bu Ani nih ya, kondisi ideal apa ya Bu Ani ya yang bisa Bu Ani
capai atau terapkan di sini untuk mengatasi permasalahan itu, Fani? Ya, saya pengennya sih seperti sebelum pandemi dulu, Pak. Anak-anak kalau waktu pelajaran IPS nggak males-malesan, nggak Mhm, glosor, ya mhm, semangat. Kalau ada mhm. tugas dikerjakan, ulangan dapat bagus, gitulah, Heeh, Pak. heeh, heeh. Tapi kok sekarang beda. Jam IPS saja mungkin sambil glosor-glosor, Mhm, mhm. kerjakan tugas juga kalau nggak diobrak ya seperti itu. Jadi Mhm, mhm. mikir, Pak, anak-anak ini kenapa gitu. Heeh, Kok heeh, rasanya aneh gitu, heeh. nggak kayak dulu. Senengannya apalagi diperbolehkan bawa HP, main HP aja, apalagi HP-nya nggak dikumpulkan, udah Iya, pegang HP seperti pegang apa tuh sama pacarnya gitu, Pak. Lihat iya, HP iya. aja, gurunya hilang sedikit, lah HP langsung, itu pun Iya, main iya, iya. game gitu, Pak. Iya, 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 Jadi Fani. jengkel juga sih, Pak, lihat kayak gitu, eee, ada salah apa dengan pelajaran saya gitu. Apa kurang menarik atau bagaimana, atau memang dari anaknya jadi males-males gini gitu. Gitu, Iya, Mbak Satria. iya, iya, iya. Mhm, mhm. Betul, betul. Saya paham, Fani. Eee, Begini, Fani, apa sih usaha Bu Ani untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak itu agar tidak malas? Yang pertama itu, yang kedua agar mereka tidak ndelosor-ndelosor, yang ketiga, Bu Ani, Nggih, apa usaha Bu Ani agar bisa memanfaatkan HP yang dipegang oleh anak itu bermanfaat di pelajarannya Bu Ani, begitu. gitu ya, Pak, ya. Kira-kira Mhm, idenya ya, saya sih punya ide beberapa kali, memang sudah saya terapkan tapi tidak kontinu sih. Saya sering buat video pembelajaran digital. Ya mhm, mengikuti mereka juga, pengennya ide itu saya mhm, lakukan, tapi memang makan waktu kemarin-kemarin. Pakai, apa itu, buat video pembelajaran versi anime, mereka kan lagi in anime, Pak. Itu salah satu ide saya, pengen mhm. buat mereka seneng kayak seakan-akan lihat HP itu menyenangkan. Selain itu biar nggak delosor-delosor mungkin, eee, mungkin kalau dibuat game mungkin seru kali ya, Pak? Mhm, Mungkin seperti kuisis atau apalah yang sekiranya ada poinnya, jadi anaknya semangat gitu, "Oh saya nomor satu," kayak mungkin seperti itu ya Pak Satria. Itu sementara yang terfikir di kepala saya seperti itu, Pak. nah itu Bu Ani, eee, usaha Bu Ani, eee, bagus sebenarnya untuk mengatasi masalah itu Bu Ani. Apa sih Bu Ani ya, eee, bagaimana Bu Ani ya, agar anak-anak itu lebih tertarik lagi gitu ya Bu Ani, seperti yang Nggih, tadi Bu Ani itu kan membuat video pembelajaran agar anak-anak itu lebih senang melihat gitu, menggunakan HP-nya agar tidak apa namanya, seperti yang disampaikan Bu Ani tadi, tidak glosor-glosor Pak, nggak bosan-bosan, semangat. Lihat tidak menjadi lebih semangat iya, lagi. Apalagi tadi Bu Ani punya rencana menggunakan Quizzes itu. Itu ide nggih, yang bagus sekali Bu Ani. Nah, iya mungkin. Coba Bu Ani begini, bagaimana, menerapkannya Quizzes itu agar lebih menarik, usahanya bagaimana Bu Ani? Usahanya Ya bagaimana? ya mungkin, itu Pak, kalau game-nya mungkin ya tadi, semenarik mungkin, Mhm, eee, mhm, ada poin-poinnya, poinnya nah kan itu, tidak ada di sana. Nah, heeh, itu anak-anak kan bisa lihat, pencapaiannya, dia dapat nyawa dan lainnya seperti main game sungguhan waktu main, apa itu, game online gitu, Pak. Kalau di Quizizz kan seperti betul, itu. Jadi ada, betul, pencapaian-pencapaian, dia dapat nyawa dan lainnya, kayaknya ya, Pak, ya, iya. seperti itu. Nah itu, heeh. Jadi, eee, Quizzes-nya dibuat model game begitu Bu Ani, ya? Iya, memang buat game, Kak, Pak. Nah Kalau Quizizz itu game, kalau yang sudah saya terapkan memang anak-anak senang sekali, nah itu, eee meskipun berkelompok mereka antusias, jadi langsung melek Pak kayaknya, seperti itu. mmm, Karena kan mhm, mereka, "Duh saya peringkat berapa?" Langsung tertantang mmm, kayak gitu. Itu pernah saya lakukan sih Pak, tapi mungkin tidak di seluruh kelas karena ya
dulu mungkin anak-anak, terkendala jaringan dan lainnya, tapi Hmm, kalau sekarang sih mungkin bisa betul. saya terapkan di sekolah. Di sekolah Ya. sekarang WiFi-nya juga lumayan sih, Hmm. lumayan besar, mungkin bisa saya terapkan ya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Ini Bu Ani, WiFi sekolahan mendukung ini Bu Ani. Kemudian Nggih, anak-anak membawa HP, ini nggih, juga bisa dimanfaatkan itu menjadi alat atau media menunjang pembelajarannya anak-anak dengan Bu Ani ini. Ya, nggih, ini yang pertama ini Bu Ani. nggih. Rencananya Bu Ani ini bisa diterapkannya mulai kapan ini Bu Ani? Mungkin minggu depan sudah bisa ya, Pak, karena itu menurut saya buat kuis seperti itu mudah kok. Apa itu, soal-soalnya kan juga bisa adopsi dari punya orang lain. Betul. Cukup 1 jam buat itu langsung jadi kok, Pak, diterapkan juga bisa. Langsung bisa itu. Dan anak-anak menurut saya sekarang, hampir setiap anak bawa HP dan diperbolehkan oleh sekolah. Beda dengan saat sebelum pandemi, mereka kalau bawa HP itu harus izin, harus dititipkan gurunya dan lainnya. Kalau sekarang bebas, mereka bisa akses waktu istirahat juga bisa. Kalau kita mungkin kasihkan waktu istirahat mereka bisa lihat seperti permainan juga, Pak, ya. Nah, ya. Betul, betul Bu Ani. Mulai minggu depan ini Bu Ani ya, bisa Nggih, diterapkan. insyaallah saya terapkan minggu depan lah, Pak, buatnya Iya. juga mudah loh. Mhm. Apa Bu Ani ini butuh bantuan dari teman ini untuk bisa Mungkin butuh melaksanakan itu? ya pastilah, Pak, butuh bantuan untuk kadang-kadang, bicara tentang materi yang sesuai kalau digunakan game Mhm. yang menarik itu seperti apa, nggak mungkinlah buat game-nya, menjemukan pertanyaannya itu-itu saja. Mungkin yang Nah, kekinian, mungkin saya cari teman partner yang sama IPS dan mungkin juga pandai ber-IT sehingga bisa memberi masukan saya, Pak. bagus Bu Ani, itu Bu Ani. Jadi eh, setelah minggu depan dilaksanakan, nanti apa tindak lanjut dari Bu Ani setelah kegiatan itu Bu Ani? Ya, tindak lanjut saya paling tidak lihat, mereka, Pak, adakah perubahan ya setelah mereka saya kasih seperti game, seperti kuisis itu, apakah mereka masih glosor-glosor atau, bagaimana kalau saya ajar atau menantikan saya saat di kelas dengan, mungkin menantikan kuis pertamanya dan pada akhirnya akan menyukai pelajaran saya, gitu, Pak, Ah, ya. bagus, bagus Bu Ani. Cukup menarik Bu Ani. Insya Iya. Allah Bu Ani ya, saya Terima tunggu kasih minggu banyak, depan. Pak. Iya, saya tunggu nanti minggu depan. Kita Nggih, nggih, ngobrol-ngobrol nggih. lagi bagaimana hasil dari yang Bu Ani lakukan ini, progresnya bagaimana. Kita bisa ngobrol lagi Bu Ani minggu depan Bu Nggih, Ani. terima kasih banyak Pak Satria bantuannya. Jadi termotivasi, menggunakan kuisis untuk pembelajaran IPS saya, Iya, sehingga anaknya lebih iya, semangat untuk, apa, belajar IPS. Sehingga IPS sendiri nggak jadi label pelajaran yang menjemukan, membosankan lagi gitu ya, Pak, ya. Terima kasih iya, banyak ya iya, Pak iya, Satria iya. atas waktunya. Sama-sama Bu Ani. Mohon maaf Nggih, bila saya salah kata atau apa Bu Ani kepada Bu Ani di sini. Yang sifatnya ini sami-sami. saya membantu ini sifatnya Bu Ani ya. Oke, Nggih, terima terima kasih. kasih banyak. Nggih. Nggih, Pak Assalamualaikum Satria. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantos ya, Pak, saya yang coaching, iya? Iya, ini waktunya pas Pas, ini. Pak? Pas, Pak? Betul. Pas 15 menit. Alhamdulillah. Tadi kan pertama kali Nggih, ngobrol 1 menitan untuk aksesnya. Ada 2 menitan lah aksesnya. Ini pas ini 15 menit. alhamdulillah. Moga-moga nggak lebih-lebih ya, Pak, saya kadang lewer. Nggih, nggih, nggih. Nggih, saya mulai nggih, Pak? Nggih. Saya yang memulai dulu Bu Ani. Oh, Saya ngoten? salam dulu ke Bu Ani menyalamkan, kemudian dan seterusnya begitu. Oke. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Pak Satria. Nggih, Mohon maaf Bu Ani, saya mengganggu waktunya Bu Ani. nggih. Saya ingin ngobrol ini Bu Ani. Saya punya permasalahan ini di kelas sebenarnya Bu Ani. Ada waktu untuk ngobrol Bu Ani di sini? Nggih, Pak Satria, terima kasih banyak. Insya Allah siap, mudah-mudahan bisa mencerahkan Pak Satria nggih. Tapi sebelumnya mungkin ada yang perlu saya sampaikan sebelum, ngobrol dengan Pak Satria. Nanti saya Iya, akan iya. mohon maaf sekali kalau mungkin nanti pertanyaan saya melebar atau bagaimana. Saya janji apa yang dikatakan Pak Satria diceritakan insya Allah
saya pegang kerahasiaannya. Ngaten nggih Pak Satria. Iya, Nggih. terima kasih Bu Ani, terima kasih Nggih. Bu Ani sebagai teman saya ini. Saya butuh Nggih. uh, mencurahkan isi hati saya, permasalahan saya ini kepada Bu Ani. Begini Bu Nggih. Ani, di kelas itu saya ini punya kelas, kan saya ngajar di kelas teknik kendaraan ringan ini Bu Ani, mapel sejarah ini. Ada satu Nggih. anak ini Bu Ani. Satu anak ini sifatnya usil banget sama teman-temannya ini. Saya Oh, mencoba untuk mengingatkan kepada anak tersebut, kelihatannya anak itu salah tanggap gitu. Tapi iya. sebenarnya anak ini usilnya begini loh. Saat pelajaran itu dia bisa menjawab pertanyaan saya. Kemudian saya Nggih. kasih soal, 10 soal, dia selesai menyelesaikan soal itu. Oh, Tapi ngeten nggih, Pak. setelah selesai menyelesaikan soal itu, Bu Ani, Mmm. si anak ini ternyata loncat kanan, loncat kiri, ke temennya, pinjem pulpen, kemudian pinjem pensil, Oh, kemudian goodness. mengganggu temennya yang mengerjakan, sehingga temennya sempat, "Pak Satria, ini loh, si Andi ini loh Pak Satria, ganggu saja," gitu. Kemudian saya ingatkan, "Eh Mas Andi, duduk yang manis di situ," gitu. Dia Ngeten nggih. duduk 1 menit, berikutnya loncat lagi seperti kutu begitu loh Bu Ani. Oh, Ini ngoten kasihan nggih. ini Bu Ani, anak ini, Nggih. yang satu ini Bu Ani. Nggih. Jadi Pak Satria ingin mencari ide nggih, agar Andi tadi anak yang pandai tapi jahil nggih Pak Satria. Iya, nah Agar itu Bu Ani, ide nggih, itu apa agar itu Andi? maksimal potensinya nggih. Dan Nah di betul, kelas kalau betul, saya betul. lihat tadi bikin nggak kondusif nggih Pak Satria. Iya, iya, karena Nggih satu nggih. anak ini loh Bu Ani, saya sampai jengkel tapi kalau saya marah di depan anak-anak tentu nanti akan membuat down anak tersebut, kemudian menjadi situasi kelas menjadi tidak positif lagi gitu. Nggih nggih nggih. Jadi merasa tertekan padahal saya ini ingin memberikan pengajaran dengan Nggih. anak-anak itu dengan suasana yang senang begitu loh. Dan Nggih, sebenarnya yang senang kondusif. anak-anak itu mengerjakan soal itu dengan tertib, rapi, walaupun mereka berdiskusi tapi tertib Bu Ani. Hanya Oh, satu ngoten anak nggih. ini loh, satu anak Nggih. itu loh Bu Ani, Nggih nggih. yang menjadi Nggih. permasalahan itu Bu Ani. Nggih. Nah, Pak Satria, kalau tadi kan panjenengan pengen punya ide nggih, Pak, agar Mhm, Andi ini kan sudah pandai iya, sebenarnya, tapi dia, jahil sama temennya, biar heeh, kelas juga kondusif, ngoten. mhm. Nah, Pak Satria bisa mendeskripsikan lebih jauh, ide segar seperti apa sih yang Pak Satria maksud di sini? Ide yang menurut Pak Satria bikin anak ini, eee, bisa memaksimalkan potensinya sama kelas bisa kondusif itu menurut Pak Satria yang seperti apa? Wah, iya iya iya, sebentar. Ini sebentar Bu, saya sedikit memikirkan, anak ada ide sebenarnya Bu Ani. Nggih, kira-kira Karena apa ya, Pak, ya? iya iya, gini, eee, menurut saya begini Bu Ani, coba nanti ya anak-anak si Andi ini kan saya lihat memang punya kepandaian yang pertama itu. Saya pengen membuat begini ajalah, saya kasih tambahan soal pengayaan sajalah untuk si Andi ini, agar Andi ini satu, tambah ilmu materi dari saya, ya. Nggih. Kemudian yang kedua, agar anak si Andi ini tuh tidak jahil, intinya seperti itu, tidak jahil. Supaya si Andi ini duduk manis di tempatnya, fokus mengerjakan soal saya. Jadi saya akan tambah soal pengayaan dan soalnya nanti akan saya buat eh, berpikir tingkat sulit lah gitu. Jadi level Ngoten nggih. soalnya nanti saya buat lebih sulit Soal seperti HOTS nggih, Pak. betul sekali Bu Ani. Saya akan buat soal high order thinking skill lah, khusus untuk si Andi karena memang dia pinter memangnya, cuma punya sifat jahil usil itu. Nah ini Bu Ani, saya punya ide itu untuk saya buat tambahan soal pengayaan dengan tingkat soal yang level sulit yaitu HOTS gitu Nggih. Bu Ani, gitu. Nggih nggih. Jadi Pak Satria merasakan ada perbedaan ya, Pak, antara Andi dengan teman-teman yang lain nggih di sini? Iya Kalau iya betul. dilihat dari Iya cerita iya Pak Satria, Andi iya, itu berbeda dengan teman-temannya. betul Tadi Bu Ani, nggih, kalau betul Bu Ani. saya
dengar tadi Pak Satria bilang, oh anak ini agak berbeda. Berbedanya menurut Pak Satria tadi ada 2 nggih Pak nggih? Iya. Yang Nggih. pertama itu pinternya itu, kemudian jahilnya itu, gitu. Oh nggih, pinter tapi juga jahil nggih Pak. Heeh. Menurut Pak Satria sendiri, kegiatan yang tadi yang Pak Satria Sanjang, kira-kira Pak Satria kan bilang kalau saya kasih soal anaknya bisa tertantang, diem, mengerjakan dengan tekun, ngoten nggih Pak. Anaknya Betul. bisa nyari dengan tekun di buku, nyari di sumber lain, ngoten nggih Pak. Nah, Iya, iya. bener nggih Pak ngoten? Betul, betul, betul. Ada yang lain yang bisa dikerjakan lain mungkin untuk agar Mas Andi ini bisa lebih konsentrasi pada pelajaran, terus tidak jahil lagi selain mengerjakan soal kira-kira Pak? Saya pikir Menurut Pak Satria? saya ingin menerapkan rencana itu dulu aja dulu, Bu. Oh ngoten. Rencana dulu itu tentang saya akan membuat soal itu, kemudian saya kalau memang soal itu terselesaikan, saya buatkan project aja tuh. Oh Project bagus Pak membuat itu. Iya. project tentang contoh, ya apa namanya, membuat peta konsep gitu tentang materi yang sudah saya ajarkan gitu. Selain Bagus Pak itu soal-soal nggih notes nggih. gitu. Iya, iya, Nggih, menarik Pak, apalagi Andi anak-anak cerdas nggih Pak. iya. Insya Allah dengan ide Pak Satria tadi sangat membantu Mas Andi tadi nggih Pak. Mhm. Bagus Pak, bisa Atau tuh gini Bu diterapkan. Ani, atau Nggih. gini, saya tambahkan lagi ini apa, tutor teman sebaya itu juga lebih bagus sebenarnya. Oh nggih nggih, betul sekali Iya. Pak. Bermanfaat untuk temannya ya Pak, Iya, betul-betul harusnya lebih gitu. segar itu. Membantu temannya untuk menyelesaikan menyelesaikan soal gitu. Bukan memberi contoh loh ya, Bu ya. Nggih nggih Mengajarkan temannya untuk memahami materi gitu loh. Bukan nggih bukan memberikan jawabannya kepada temannya, "Iki loh jawabanku, tak kasihkan ke kamu," gitu, bukan. Tapi memberikan nggih nggih. tambahan pemahaman kepada temannya yang belum paham itu. Mungkin bisa seperti itu, Mbak Ani. Nggih, Jadi bagus minimal Pak itu jadi idenya. asisten saya gitu, bisa jadi itu. Nggih, bagus Pak itu idenya. Nggih, Nggih nggih, Pak. nggih. Sejauh ini Pak Satria sudah mendapat pencerahan kah? Pencerahan apa Pak Alhamdulillah, kira-kira? alhamdulillah Bu Ani. Alhamdulillah. Yang pertama itu ya, saya ingin itu tadi Nggih, nanti akan saya coba itu membuat soal hot agar mereka si Andi ini duduk diam. Yang nggih, kedua, kemudian kalau memang masih mampu, saya suruh buat peta konsep, entah itu menggunakan media Canva atau apa di HP-nya bagus nggih. gitu. Atau yang ketiga, menjadi asisten saya itu nantinya. Saya Nggih, akan percayakan pada cocok mereka, itu. si Andi untuk jadi asisten saya minimal sebagai tutor teman sebaya apabila si temannya belum memahami materi pelajaran saya gitu, Bu Ani. Gitu. Nggih nggih, bagus sekali Pak tadi. Sekarang rencana Pak Satria kira-kira apa? Rencananya ini ya, saya akan terapkannya ini mulai pelajaran minggu depan, karena ini kan pelajaran sejarah kan 1 minggu 1 kali nih, Oh 1 kali ngoten nggih. pertemuan di 2 kali 45 menit. Saya akan terapkan minggu depan, Bu Ani. Gitu. Gitu. Mungkin ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Pak Satria dalam, merencanakan aksi ini, Pak? Ada Bu Ani, Nggih. ada ini. Saya akan ajak ngobrol si wali kelasnya tentunya, agar si wali kelas apakah tahu potensi dari Andi ini. Potensi positif loh Bu Ani ya. Karena Nggih saya nggih. saya memandangnya Andi ini sebagai potensi positif, bukan Nggih bukan nggih. anak yang nakal, tapi anak Nggih. yang memiliki potensi positif yang bisa kita arahkan ke Nggih. hal yang baik pada dirinya gitu. Wali kelas Oh, tentunya. Dari wali nggih. kelas nanti ini bisa melihat apakah betul apa yang saya percakapkan ini dengan wali kelas tentang permasalahan Andi ini, wali kelas mengetahui atau enggak. Kalau tidak, tentu saya akan butuh bantuan dari wali kelas ini untuk minimal lah membantu saya begitu, Mbak. Nggih, keren Pak Satria, sip itu. Iya, Oke, iya, iya. sekarang Nah, target selesainya kira-kira kapan Pak Satria? target Target selesainya ini Bu Ani selesainya? ya, Nggih. minimal minggu depan saya nanti lihat kondisinya berhasil Bu Ani. Ya Nggih. sudah, lanjut itu nanti berikutnya dan seterusnya itu kan. Alhamdulillah, sip Pak. Wah, 1 minggu kalau gitu bisa
ketemuan nggih, Pak, saya pengen Boleh, dengar boleh Fani. ceritanya. Boleh Kira-kira sekali. berhasil atau enggak? Gitu tuh enggak tadi, Boleh sekali ide-ide Fani. Saya kreatif ingin dari Pak cerita lagi Satria. Fani. Apakah nanti Nggih. muncul permasalahan lagi terhadap rencana saya. Nanti saya Nggih. ceritakan. Kalau memang berhasil, saya ingin cerita lagi kepada Bu Ani. Nggih. Bagaimana Sip, progresnya lebih Pak, saya bagaimana. tunggu ceritanya nggih. Terima kasih Bu Ani. Wah, saya jadi Nggih. lebih menemukan ini Bu Ani, menemukan Nggih. solusinya ini Bu Ani. Terima Terima kasih Bu Ani, kasih. saya lebih plong hati saya Bu Ani bisa cerita dengan Bu Nggih. Ani ini. Untuk Sama-sama, Pak, juga masalahnya memberi, Andi ini. manfaat untuk saya. Sekiranya saya bisa ngambil, hal positif kalau mungkin juga Iya, terjadi iya. pada murid saya. Terima Iya, kasih banyak Pak Satria. sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Ani. Mohon Nggih. maaf mengganggu waktunya Bu Ani di sini Nggih. lagi istirahat. Saya datangi Bu Ani, saya ajak Nggih. ngobrol. Ternyata ya dari Nggih. ngobrol berapa menit ini sangat membangun Bu Ani buat saya nih Bu Ani. Terima kasih Nggih, Bu Ani. sama-sama. Nggih, kita Terima ketemu kasih. minggu depan Bu Ani. Nggih, Insyaallah sama-sama. saya akan cerita lagi lebih banyak tentang progresnya si Andi ini kepada Bu Ani. Nggih. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas, Pak. Kurang 2 menit. Enggak apa-apa Bu Ani, yang Sip. minimal Apik pisan, Pak. Iya, alhamdulillah. Mengalir. Nggih, Bu Ani. Lebih enak gini nggih, Pak. Iya, Bu Ani. Kan enggak usah nyatet atau apa ya. Enggak. Aslinya. Aslinya seperti ini, Bu Ani. Nggih. Nggih, Pak. Ya. Ini masa langsung kembali, Pak, habis itu 1/2 jam? Kembali kah? Iya, kembali ke main room. Ini masih kurang 1 menit, 1 nanti menit. saya off Nggih. kan ini. Nggih, enggak apa-apa. Sip, Pak. Apik kok. Sebentar, saya ngomong sama Bu Aristanika. Halo Bu Aristanika. Nggih, Pak. Ini saya sudah selesai nih dengan Bu Ani. Waktunya tinggal 30 detik menuju ke 11.30. Apakah saya stop recordingnya Bu Ani? Iya, bisa di stop terus bisa kembali ke main room, Pak. Terima kasih. Nggih, kembali nggih, Pak. Nggih, saya stop recordingnya dulu. Terima kasih.